Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, baik. Perkenalkan, saya Siti Makfira Ramadana R, mahasiswa semester 4 Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Senang sekali ya kita bisa bertemu pada pertemuan ketiga kita ini. Iya kak, salam ketemu. Oke, baik. Wawancara ini kurang lebih akan berlangsung selama sekitar 35 menit ke depan. Oke, sebelumnya boleh bagaimana kabarnya hari ini, Lulu? Alhamdulillah kabarnya hari ini baik kak. Oke, baik. Bagaimana perasaannya hari ini, Lulu? Hari ini perasaannya senang, happy gitu kak. Oke, baik. Nah, tentu saja wawancara kita ini dilakukan untuk bertujuan dengan mengetahui bagaimana coping mechanism atau strategi dan upaya yang Lulu lakukan untuk mengatasi rasa FOMO. Nah, seluruh data dan informasi tentunya selama proses wawancara ini akan dijamin kerahasiaannya, tidak akan disebarluaskan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian saja. Selama proses wawancara berlangsung, saya meminta izin untuk melakukan rekam suara. Apakah Lulu bersedia? Iya bersedia. Oke, baik. Jadi kan pada pertemuan sebelumnya itu Lulu menyebutkan bahwa Lulu ini tetap tenang dan merencanakan langkah-langkah ketika menghadapi situasi sulit. Nah, bisakah Lulu menjelaskan lebih detail tentang langkah-langkah spesifik yang Lulu ini ambil untuk mengatasi rasa FOMO dalam situasi tertentu? Baik, langkah-langkah yang saya ambil untuk mengatasi diri saya agar tidak FOMO, yaitu yang pertama saya membatasi sosial media saya, dimana saya memberikan kayak batasan-batasan tertentu untuk bermain gadget. Misalnya malam ini saya kayaknya sudah terlalu banyak deh main gadget, jadi besoknya itu saya membatasi diri lagi untuk bermain gadget agar kayak saya tidak terlalu terfokus dengan berita-berita, dengan apapun itu yang bisa membuat saya kembali lagi ke ingin ikut-ikutan dengan orang lain. Yang kedua itu kayak saya juga menanamkan kepercayaan diri lah ke diri saya sendiri agar tidak cepat untuk ikut-ikutan dengan tren-tren ataupun apa yang orang lain lakukan, seperti itu. Oke, baik. Nah, mengapa Lulu ini merasa bahwa tetap tenang dan merencanakan langkah-langkah tersebut itu efektif dalam mengatasi rasa FOMO-nya? Apakah ada pengalaman tertentu yang bisa memperkuat keyakinannya Lulu ini? Iya, ada pengalaman tertentu di mana saya dulu pernah membatasi diri saya menggunakan sosial media, kayak saya batasi jam-jam tertentu baru boleh buka, itu pun kalau bisa jangan dulu begitu. Dan waktu itu saya rasa itu sangat efektif ya, karena akhirnya saya bisa kayak lebih mengontrol diri saya agar tidak terlalu berlarut dalam perilaku saya yang tadi yang suka ikut-ikutan itu. Jadi saya berusaha untuk ini juga mengenali diri saya, sehingga saya tahu apa sebenarnya yang saya inginkan, apa yang saya butuhkan, sehingga saya tidak mudah ikut-ikutan dengan apa yang orang lain mau, apa yang ada dengan apa yang sedang saya rasakan, apa yang sedang orang lain alami, dimana saya juga membatasi diri saya agar tidak terlalu ikut-ikut dengan tren-tren tertentu yang salah sedikit mungkin ikut ini ikut itu. Saya lebih mempertimbangkan apa sih manfaat dari hal tersebut jika saya ikuti itu, apakah hal itu bakalan bermanfaat ke diri saya sendiri atau bahkan malah merugikan. Jadi itu saya juga banyak pertimbangan dengan diri saya sendiri begitu. Oke, nah Lulu sering menggunakan aktivitas seperti menonton TV, membaca buku, atau bermain game untuk mengalihkan perhatian. Nah, bagaimana Lulu ini menentukan kalau aktivitas-aktivitas itu efektif di dalam meredakan rasa FOMO-nya Lulu? Karena saya rasa dengan kegiatan-kegiatan itu bisa kayak tidak membuang waktu saya hanya fokus ke handphone. Jadi saya bisa kayak nonton film. Jadi saya bisa lebih tidak, kan di film itu kayak kita justru dapat banyak pelajaran, bukan malah kayak bermain sosial media yang bahkan sebenarnya ada sih manfaatnya, tapi yang kayak lebih banyak kekurangannya mungkin ya, dimana itu bisa lebih memacu saya untuk FOMO. Jadi saya
memperbanyak diri di aktivitas-aktivitas lain seperti menonton, eh, juga. Saya juga selalu ke toko buku, baca-baca buku, ke Gramedia biasa cari buku-buku baru terus baca, karena saya rasa dengan begitu itu bisa membantu saya untuk tidak terlalu berlarut dalam sosial media, tidak terlalu berlarut dengan mengikuti tren-tren yang ada. Oke, baik. Nah, apakah ada aktivitas lain yang mungkin Lulu coba tetapi tidak efektif dalam mengatasi rasa FOMO-nya? Ada, saya pernah membatasi diri saya kayak saya tetap main gadget waktu itu, tetapi saya lebih ke keyakinan diri saya yang kayak saya harus yakinkan diriku bahwa saya tidak ikut dengan tren-tren yang ada tanpa melakukan pembatasan terhadap sesuatu. Jadi kayak saya cuman menanamkan diriku bilang pasti bisa jika ini gitu, dan akhirnya itu kayak cepat sekali jika terpengaruh kembali karena tidak ada batasan yang ku berikan ke diriku. Begitu saya cuman kayak berharap diriku bisa, maksudnya kayak saya percaya dengan diriku, tapi ternyata itu saja tidak cukup. Kita harus kayak lakukan tindakan-tindakan, misalnya kayak tadi yang saya sebutkan itu, saya membatasi sosial media saya, terus juga saya memperbanyak kegiatan-kegiatan seperti menonton film, membaca buku, begitu. Oke, baik. Nah, kemudian kan Lulu ini pada sesi sebelumnya itu kan sempat mengatakan bahwa Lulu ini belajar teknik relaksasi dari YouTube. Nah, apakah ada teknik relaksasi tertentu yang Lulu temukan sangat efektif dalam mengurangi rasa FOMO? Dalam mengurangi rasa FOMO itu salah satu aktivitas yang biasa saya lakukan itu ini juga, saya biasa itu di YouTube nonton banyak kayak video-video yang yang membuat saya lebih percaya diri, kayak video-video motivasi atau lain sebagainya yang kayak mengajarkan saya untuk lebih percaya dengan diri saya, mengajarkan saya untuk kayak lebih lebih berprinsip lah, tanpa harus kayak mengikuti tren-tren yang tidak jelas sekali apa tujuannya, apa manfaatnya. Jadi kayak saya banyak nonton video-video yang membuat diri saya lebih berkembang lagi di YouTube, baik itu di YouTube, biasa juga di TikTok kalau ada yang kayak lewat di FYP ku itu video-video begitu, itu yang juga salah satu hal yang efektif yang saya lakukan untuk membantu diri saya keluar dari perilaku yang menurut saya sangat mengganggu saya ini, dimana FOMO itu kan kayak salah sedikit apa yang dilakukan ingin ikut ke orang lain, ingin memiliki kayak barang, misalnya ingin mau barang juga yang dipunya teman dibeli begitu. Jadi itu dengan menonton video-video maupun melakukan aktivitas seperti tadi. Oke, nah Lulu ini juga kan sempat mengatakan kalau tentang melihat video-video di TikTok untuk menenangkan diri. Nah, bagaimana Lulu memilih video atau konten yang Lulu rasa ini paling membantu dalam mengatasi rasa FOMO-nya? Baik, biasa itu saya karena mungkin keseringan saya searching kali ya, kayak selalu searching kayak biasa saya searching kayak video-video yang kayak bisa memperkuat diri saya, kayak motivasi-motivasi. Biasa itu banyak sekali saya dapat di TikTok itu, kayak influencer yang biasa kayak memang dia tuh kontennya itu kayak lebih berfokus ke bagaimana kita membangun kepercayaan di diri kita, bagaimana kita menjadi orang yang lebih berprinsip begitu. Jadi rata-rata memang saya itu yang ku follow itu di TikTok itu orang-orang yang begitu, jadi otomatis juga FYP ku juga itu rata-rata yang begitu. Jadi kan itu biasa di TikTok ada 3 macam, ada yang kayak random memang videonya, ada yang video dari orang-orang yang di follow Tokji, ada juga yang disarankan. Jadi saya itu lebih sering buka TikTok dengan tonton video yang orang-orang yang saya follow tadi, di mana itu memberikan edukasi tentang bagaimana kita membangun kepercayaan diri, bagaimana kita agar tidak terlalu mengikuti tren-tren yang ada dan lain sebagainya. Oke, baik. Nah, Lulu ini kan mengatakan bahwa Lulu ini merasa tegang atau terganggu ketika rasa FOMO itu hadir dalam dirinya. Nah, bagaimana Lulu mengidentifikasi bahwa rasa tegang tersebut itu disebabkan oleh FOMO? Apa mungkin tanda-tanda yang Lulu perhatikan?
eh Salah satu alasan saya yang tanda-tanda yang membuat saya merasa tegang ketika saya melakukan FOMO itu kayak kadang apa ya, kayak ada perasaan yang kayak takut tertinggal, kayak takut tertinggal sesuatu yang kayak tidak pernah, yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk saya, tapi takut gak ketinggalan, takut gak juga tidak diterima di lingkunganku. Jadi kayak ada keresahan-keresahan yang kurasa yang membuat kak merasa bahwa itu disebabkan karena perilakuku yang FOMO ini, dimana salah sedikit lagi apa yang kulihat mau kak ikuti, dan itu juga sangat merugikan sih bagi saya karena kayak dari segi ekonomi juga sangat mengganggu, terus dari segi kepercayaan diri juga itu sangat berpengaruh sih. Oke, baik. Nah, Lulu juga sempat mengatakan bahwa Lulu ini terkadang merasa mudi kalau merasa mudi itu Lulu merasa bahwa teman-temannya ini Lulu marah ke Lulu. Nah, bagaimana Lulu membedakan antara perasaan yang disebabkan oleh FOMO dan masalah lainnya? Kalau perasaan yang disebabkan oleh perasaan FOMO itu kayak lebih mengarah ke perasaan kayak ada sesuatu yang takut untuk ketinggalan. Jadi kayak perasaan menggebu-gebu ingin mengikuti suatu tren atau sesuatu yang sedang viral-viralnya begitu. Kalau kemudian mungkin di saya itu kan memang kadang kemudian kak memang tuh kayak apa-apa kadang nggak mood kak kalau ada sesuatu, tapi itu biasa kalau kemudianku itu disebabkan karena ada sesuatu yang bikin kak nggak nyaman di situasi tertentu. Kayak kadang juga perilaku FOMOku itu disebabkan karena maksudnya kemudian kak karena perilaku FOMOku ini, tapi masih ada aja biasa pembedanya, dimana kemudian yang betul-betul kemudian karena situasi tertentu dengan yang FOMO karena keadaan. Jadi bisa dibedakan itu antara dua itu. Oke, baik. Nah, ketika Lulu menyebutkan sebelumnya bahwa Lulu ini mengamati gejala fisik seperti peningkatan detak jantung ketika merasa tegang. Nah, bagaimana pengamatan terhadap gejala fisik ini membantu Lulu dalam mengatasi rasa FOMO-nya? Biasanya itu saya mengatasi gejala fisik yang biasanya kan saya itu kalau lagi ada di situasi FOMO dimana ada rasa menggebu-gebu, itu detak jantung saya itu biasa apa ya, berdetak lebih cepat. Jadi di kemudian hari itu saya jadikan sebagai bentuk untuk pengamatan untuk membantu saya kayak mengatasi gejala FOMO itu, dimana ketika saya sudah mulai merasa kayak detak jantung saya sudah berdebar akibat suatu hal yang berdasarkan pada FOMO ini, saya lebih bisa mengontrol diri saya, kayak misalnya tenang, ini diakibatkan karena begini. Jadi saya lebih tahu alasannya kenapa saya mengalami ketegangan tersebut, kenapa saya tiba-tiba merasa jantung saya itu berdebar lebih cepat begitu. Oke, baik. Nah, Lulu ini sempat juga mengatakan bahwa Lulu juga menggunakan teknik bersyukur untuk mengalihkan perhatiannya ke hal-hal yang positif. Bisakah Lulu memberikan contoh konkret tentang bagaimana caranya Lulu bisa bersyukur ini membantu dalam mengatasi rasa FOMO? Bersyukur itu ya saya lakukan juga itu, yang pertama saya mensyukuri apa yang ada di diri saya, apa yang saya miliki, entah itu dari keluarga, teman, dan orang sekitar yang selalu mensupport saya apapun itu. Jadi saya jadikan itu sebagai salah satu alasan saya untuk tetap bertahan, karena dikelilingi oleh orang-orang yang sangat peduli, sangat care sama saya. Jadi itu sih rasa syukur yang selalu saya pertahankan, kayak saya dikelilingi oleh orang-orang baik, saya mempunyai keluarga yang baik, saya punya teman-teman yang selalu support saya, bahkan ketika saya berada di karakter yang menurut saya juga tidak baik, dia itu tidak pernah tinggalkan saya, dia selalu kayak tegur saya, bilang hal tersebut tidak baik. Jadi saya juga menjadikan itu refleksi untuk diriku bahwa tidak boleh kak berbuat begitu. Jadi itu sih yang sangat saya syukuri sekali sampai saat ini. Oke, baik. Nah,
kemudian kan Lulu juga menentukan membuat daftar prioritas untuk menentukan kegiatannya. Nah, bagaimana Lulu ini membuat daftar prioritas atas kegiatannya? Apakah ada teknik khusus yang Lulu terapkan untuk memastikan Lulu ini bisa tetap konsisten menerapkan daftar prioritas yang sudah dibuat? Baik, kan saya itu punya schedule ya. Di schedule itu saya tulis memang apa yang daftar-daftar yang ingin saya. Terus kalau saya lakukan itu di mana saya merasa itu hal yang baik, maka saya centang. Nanti berarti saya sudah tandai bilang, oh ini harus saya lakukan lagi dan memang bagus untuk saya. Jadi saya centang, terus nanti saya kasih kayak apa ya, keterangan. Terus begitu. Jadi saya juga itu pasang itu notes itu di HP saya. Jadi kalau saya buka HP terlihat. Jadi schedule yang sudah saya buat itu membantu saya untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Nah, sebelumnya juga Lulu sempat mengatakan bahwa Lulu ini menemukan motivasi untuk beralih fokus dengan mengingat tujuan jangka panjangnya. Nah, bisakah Lulu menjelaskan lebih detail bagaimana Lulu ini bisa mengingat tujuan-tujuan tersebut itu dalam situasi FOMO, kayak tujuan jangka panjang itu? Tujuan jangka panjang dari FOMO, tujuan jangka pertimbangan jangka panjangnya itu pasti saya lihat memang bahwa apakah ketika saya memilih kegiatan ini itu bisa bertahan sampai lama. Kayak misalnya saya ikut organisasi. Dengan ikut organisasi itu kan saya bisa lebih banyak kegiatan-kegiatan di luar yang membuat saya bisa lebih meningkatkan value di diri saya sehingga tidak begitu ikut-ikutan. Jadi saya lihat memang dengan ikut begini itu bisa berdampak panjang. Bukan hanya ketika ikut dalam organisasi, berhenti dari organisasi itu pun saya merasa bahwa saya masih bisa menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan nanti di organisasi tersebut. Itu terus juga saya membiasakan ikut kegiatan kayak melukis begitu. Saya rasa itu sangat bermanfaat juga dalam jangka waktu yang panjang, dimana kayak kadang saya misalnya ikut melukis nih, kan saya misalnya jadi tahu ilmunya, jadi bisa saya terapkan juga ke depannya dalam jangka waktu yang panjang, ndak hanya berfokus pada situasi itu saja. Oke, baik. Nah, ketika orang-orang di sekitar Lulu ini melakukan kegiatan yang Lulu inginkan, bagaimana Lulu mengatasi rasa FOMO tanpa merasa cemas atau khawatir yang berlebihan untuk takut tertinggal? Kalau orang di sekitar saya melakukan itu, saya biasa kayak membatasi diri. Kayak saya memang kan apa ya, saya tetap bergaul dengan mereka, tapi saya lebih membatasi diri. Kayak saya lihatlah kayak kayaknya kalau saya terlalu banyak bergaul dengan mereka itu bisa berdampak ke saya, yang dimana dalam lingkungan itu semua rata-rata saling mempengaruhi hal-hal yang tidak baik. Jadi saya bisa melihat bahwa kayaknya saya tidak boleh terlalu terlalu ikut-ikut dengan mereka, karena itu juga berdampak ke saya, dimana saya menjadi pribadi yang juga pasti akan seperti mereka karena kan bergaulnya dengan mereka. Jadi itu saya membatasi pertemanan saya, membatasi pada lingkungan yang menurut saya tidak sehat ya. Oke, nah Lulu juga sempat menyebutkan pada sisi sebelumnya itu kalau terkadang juga Lulu berkomentar di postingan temannya untuk supaya merasa ikut serta dalam kegiatan itu, kayak tidak tertinggal jila, kayak masih terlibat di dalam itu kegiatan. Nah, apakah hal itu selalu efektif untuk mengatasi rasa FOMO-nya Lulu? Nah, bagaimana Lulu bisa merasakan dampaknya itu? Biasa kan saya komen juga di postingannya temanku kalau ada kegiatan yang dia ikuti tapi saya tidak ikut. Itu sebagai bentuk dari untuk meredakan sifat FOMO saya, dimana dengan begitu saya bisa lebih kayak merasa diikut sertakan dalam situ, kayak saya juga tidak mau ketinggalan dengan itu, seperti itu. Oke, nah Lulu menyebutkan bahwa FOMO ini dapat memengaruhi fokus dan perilakunya sehari-hari. Nah, apakah Lulu memiliki strategi khusus untuk meminimalkan distraksi yang disebabkan itu?
Strategi khusus yang saya lakukan untuk meminimalisir distraksi FOMO, yang pertama, saya membatasi diri saya tidak begitu larut dengan dunia media sosial yang begitu fana, yang sangat biasa mempengaruhi kita. Yang kedua juga pergaulan, saya membatasi diri dengan orang-orang yang mempunyai sifat yang sama-sama saling mempengaruhi ke hal yang buruk tersebut. Terus saya lebih banyak mencari informasi-informasi yang bisa mengupgrade diri saya. Oke, nah Lulu mengatakan bahwa strategi yang sudah Lulu terapkan ini kan membuat Lulu bisa merasa lebih lega dan dapat bisa lebih mengendalikan lah dorongan-dorongan yang ditimbulkan dari rasa FOMO-nya. Nah, bisakah Lulu menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana strategi-strategi tersebut itu memengaruhi kesejahteraan hidupnya Lulu? Eh, Sangat mempengaruhi kesejahteraan hidupku, karena kan bisa Kak keluar dari lingkar zona dimana yang dulunya saya itu terlalu FOMO, terlalu bisa lebih membantu saya untuk merasa lebih baik lagi dengan tidak FOMO begitu. Karena saya rasa itu kan sangat berdampak ke kesejahteraan hidup, dimana kita merasa kayak terlalu banyak beban yang sebenarnya itu bukan beban tapi karena kita yang terlalu kepikiran dengan itu, membuat kita menjadi terbebani lah dengan masalah yang ada. Oke, baik. Nah, bagaimana Lulu mengevaluasi efektivitas strategi-strategi yang Lulu terapkan dalam mengatasi FOMO? Apakah ada indikator tertentu yang Lulu gunakan untuk menilai keberhasilan strategi itu? Iya, saya itu punya saya itu punya kayak indikator tertentu yang digunakan untuk tahu apakah apa yang sudah saya lakukan itu berhasil untuk membuat saya keluar dari tingkat FOMO, di mana kayak misalnya saya lihat dulu. Kan biasanya itu kalau ada apa-apa yang diikuti temanku itu tidak mau ketinggalan, mau ikut, padahal sebenarnya itu tidak cocok di saya. Ada satu situasi yang dimana itu tadi yang ada strategi-strategi yang saya tetapkan untuk membatasi diri, juga itu sangat efektif karena bisa Mika merasa lebih lega dengan melihat storynya temanku yang melihat storynya temanku tanpa keberadaanku di situ. Kayak bisa Mika lebih lega, dan itu kurasa jadi indikator penguat dimana saya rasa itu strategiku berhasil. Oke, baik. Setelah menerapkan strategi-strategi untuk mengatasi FOMO itu, bagaimana perubahan pola pikirnya Lulu atau mungkin perilakunya? Pola pikir saya itu menjadi sangat berubah, di mana perspektif pandangan saya terhadap sesuatu juga lebih berubah. Saya tidak terlalu mudah untuk terpengaruhi hal-hal tertentu, dan saya lebih bisa untuk memanage apa yang harusnya saya lakukan untuk diri saya, yang itu bisa meningkatkan diri saya tanpa harus ikut-ikutan, tanpa tahu apa sih tujuan yang ingin saya dapat dari mengikuti tren-tren atau orang-orang gitu. Oke, baik. Saya rasa sesi wawancara kita kali ini sudah sangat cukup. Sebelum saya akhiri sesi wawancara ini, apakah ada hal yang mungkin ingin disampaikan atau ditanyakan? Sejauh ini tidak ada, jika aman. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan kesediaannya untuk melakukan proses wawancara. Saya minta izin apabila kedepannya masih dibutuhkan wawancara lebih lanjut untuk menggali lebih dalam terkait upaya dan strategi yang Lulu lakukan. Apakah Lulu bersedia? Bersedia. Oke, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.